Persebaya Surabaya terus menunjukkan ambisinya dalam memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Setelah sukses mendatangkan Francisco Rivera, Green Force kini dikabarkan tertarik untuk menggaet Brive Fatari, ex-pemain Persija Jakarta dan Nusantara United. Rumor ini semakin kuat setelah Brive Fatari terlihat mengikuti sesi latihan bersama Persebaya Surabaya di lapangan Tor, Sabtu 15 Juni. Melalui akun Instagram Persebaya Fans 27, terlihat jelas Brive Fatari bergabung dengan para pemain Persebaya Surabaya dalam latihan pagi tersebut. Unggahan ini langsung mendapat perhatian luas dari para penggemar sepak bola, khususnya pendukung Persebaya. Dalam caption unggahan tersebut, dituliskan, "Rumor. Terpantau Brive Fatari ex Nusantara United dan Persija sedang mengikuti latihan pagi ini bersama Persebaya di lapangan Tor. Akankah Brive Fatari direkrut juga?" Komentar netizen pun ramai menghiasi unggahan tersebut. Banyak yang mengungkapkan rasa penasaran dan harapan agar Brive Fatari benar-benar bergabung dengan Persebaya Surabaya. Beberapa komentar netizen mencerminkan optimisme dan antusiasme mereka. "Mantan pemain andalan timnas," ujar salah satu netizen. "Wes latihan min na ign emosi jiwaku," tulis netizen lainnya. "Arek wes nang SB latihan nang Tor," ungkap netizen yang lain. "Status trial berarti min?" tanya seorang netizen penasaran. Brive Fatari, yang sebelumnya membela Nusantara United dan Persija Jakarta, dikenal sebagai gelandang berbakat yang mampu memberikan kontribusi signifikan di lapangan. Statistik karirnya menunjukkan performa yang cukup konsisten meski belum mendapatkan banyak kesempatan bermain di beberapa klub terakhirnya. Selama musim 2023-2024 di Liga 2 bersama Nusantara United FC, Brive hanya bermain satu kali dengan total waktu bermain 40 menit. Namun, di musim yang sama, dia tampil dalam 10 pertandingan dengan total 643 menit bermain, memberikan 1 assist, dan menerima 1 kartu kuning. Sedangkan pada musim 2022-2023, saat membela Persik Kediri, Brive hanya tampil dalam 1 pertandingan dengan waktu bermain 13 menit. Ketika bermain untuk Persija Jakarta di musim yang sama, dia bermain dalam 4 pertandingan dengan total waktu bermain 70 menit. Pada musim 2021-2022, Brive mencatatkan 20 penampilan bersama Persija Jakarta, mencetak 2 gol dalam 691 menit bermain. Meskipun statistiknya mungkin tidak begitu menonjol, Brive Fatari memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan lebih lanjut di Persebaya Surabaya. Kehadiran Brive dalam latihan Persebaya menunjukkan bahwa Green Force serius mempertimbangkan jasanya untuk memperkuat lini tengah mereka. Posisi gelandang memang menjadi salah satu area yang perlu diisi setelah beberapa pemain kunci hengkang dari tim pada akhir musim lalu. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, dikenal sebagai sosok yang mampu mengembangkan bakat pemain muda dan mengkombinasikannya dengan pemain senior. Jika Brive Fatari resmi bergabung, dia akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang di bawah bimbingan pelatih yang berpengalaman dan bermain bersama rekan-rekan yang kompeten. Kehadiran Brive Fatari di Persebaya juga akan menambah variasi pilihan taktik bagi Paul Munster. Sebagai seorang gelandang serang, Brive dikenal memiliki kemampuan kontrol bola yang baik dan visi permainan yang mumpuni. Brive juga mampu beradaptasi dengan berbagai peran di lini tengah, baik sebagai gelandang serang maupun bertahan. Fleksibilitas ini tentunya akan sangat berguna bagi Persebaya dalam menghadapi ketatnya persaingan di Liga 1. Selain itu, pengalaman Brive bermain di klub-klub besar seperti Persija Jakarta akan menjadi aset berharga bagi Persebaya. Meski belum banyak mendapatkan waktu bermain, dia telah belajar dan berlatih di lingkungan kompetitif, yang tentunya meningkatkan kualitas permainannya. Di Persebaya, Brive akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di tim utama. Para penggemar Persebaya Surabaya tentu berharap proses rekrutmen Brive Fatari berjalan lancar. Jika berhasil bergabung, Brive akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Green Force. Pengalaman, bakat, dan potensinya diharapkan bisa membantu Persebaya meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi mendatang. Tak hanya itu, kehadiran Brive Fatari juga menunjukkan bahwa Persebaya Surabaya tidak main-main dalam persiapan mereka menghadapi musim baru. Setelah merekrut Francisco Rivera, Green Force terus berusaha memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berkualitas.
Ambisi ini tentunya disambut positif oleh para pendukung yang selalu setia mendukung tim kebanggaan mereka. Dalam dunia sepak bola, keputusan transfer pemain selalu membawa dinamika baru. Brahim Fatari, dengan segala potensi dan pengalamannya, diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi Persebaya Surabaya. Kehadirannya juga akan menambah semarak persaingan di Liga 1, yang semakin ketat dan menarik setiap musimnya. Gilson Costa, gelandang asal Portugal, resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru pemain asing Persebaya untuk musim ini. Selamat datang di keluarga besar Persebaya Gilson Costa, tulis Persebaya, Sabtu, 15 Juni 2024, pagi di Instagram resmi mereka. Gilson Costa menjadi pemain asing ketiga Persebaya yang sudah resmi diperkenalkan. Dua pemain asing awal, Bruno Moreira dan Flavio Silva. Gilson akan menempati posisi gelandang box-to-box di Persebaya. Ia memiliki catatan karir mentereng. Musim 2014-2016, ia terpilih masuk timnas Portugal U19 dan U20. Saat itulah ia satu tim bersama Flavio Silva, striker baru Persebaya. Saya sudah banyak berbicara dengan Flavio tentang bagaimana sepak bola di Indonesia. Itu penting bagi saya untuk beradaptasi di sini, kata Gilson Costa. Flavio Silva didatangkan Persebaya musim ini. Musim lalu ia sukses menempati peringkat 2 top skor Liga 1 2023-2024 bersama Persik Kediri. Gilson Costa sudah menyelesaikan rangkaian tes medis maupun fisik di rumah sakit maupun laboratorium Sport Science and Fitness Center. Gilson sudah bisa bergabung dengan latihan perdana Persebaya pagi ini. Saya sudah siap untuk menjalani program latihan, saya sudah tidak sabar untuk segera bermain di depan bonek, pungkas Gilson. Gilson Costa berpeluang menunjukkan aksinya pertama kali di depan bonek pada laga terdekat Persebaya, 97 Anniversary Game yang akan digelar akhir bulan Juni 2024 mendatang. Masih ada beberapa lagi pemain asing, yang insya Allah sebelum kami ulang tahun akan ada pemain-pemain baru yang sudah bisa kami rilis secara resmi, ungkap Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Persebaya akan memperingati ulang tahun ke-97 pada 18 Juni 2024 mendatang. Dua pemain asing lain yang dirumorkan sudah sepakat dengan Persebaya, Francisco Rivera, pemain terbaik Liga 1 2023-2024 bersama Madura United. Kemudian Mohamed Rashid, gelandang Bali United musim lalu. Pelan-pelan. Kalau langsung semua nanti gak akan ada yang ditunggu, pungkas Chandra dengan nada penuh canda. Persebaya Surabaya menggebrak bursa transfer Liga 1 musim 2024-2025 dengan alokasi dana yang sangat fantastis, mencapai 25,64 miliar rupiah. Berdasarkan harga pasaran pemain yang diunggah oleh Transfermarkt di kanal Instagram resmi mereka, klub berjuluk Green Force ini tidak main-main dalam memperkuat skuadnya demi meraih gelar juara. Daftar pemain yang dikabarkan direkrut oleh Persebaya memang cukup mentereng dan menunjukkan ambisi besar klub ini. Berikut adalah detail harga pasaran pemain yang dikabarkan telah direkrut oleh Persebaya Surabaya. Francisco Rivera midfielder 25 tahun harga pasaran 6,95 miliar rupiah.
Francisco Rivera, gelandang asal Meksiko, menjadi komoditi panas di bursa transfer musim ini. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya bermain untuk Madura United dan berhasil mencatatkan 9 gol serta 15 assist dalam 37 pertandingan musim lalu. Rivera dikenal dengan kreativitasnya di lini tengah dan kemampuannya dalam mengatur permainan. Malik Rizaldi forward 22 tahun harga pasaran 3,48 miliar rupiah. Malik Rizaldi, pemain muda berbakat ini bermain sebagai penyerang. Di usia yang masih muda, Rizaldi menunjukkan potensi besar dengan kemampuan mencetak gol dan kecepatannya. Kehadirannya di lini depan diharapkan dapat menambah daya gedor Persebaya. Gilson Costa midfielder 27 tahun harga pasaran 1,74 miliar rupiah. Gilson Costa, gelandang berusia 27 tahun ini juga menjadi bagian dari transfer mentereng Persebaya. Pemain asing ini diharapkan dapat membawa pengalaman internasionalnya ke Liga 1 dan memberikan kontribusi signifikan di lini tengah Green Force. Mohamed Rashid midfielder 28 tahun harga pasaran 4,78 miliar rupiah. Mohamed Rashid, gelandang berusia 28 tahun, merupakan salah satu pemain kunci yang diharapkan dapat membawa stabilitas dan kreativitas di lini tengah. Dengan harga pasaran yang cukup tinggi, Rashid diharapkan dapat menjadi motor permainan Persebaya. Flavio Silva forward 28 tahun harga pasaran 4,78 miliar rupiah. Flavio Silva, penyerang berusia 28 tahun ini sebelumnya bermain untuk Persik Kediri. Kehadirannya di lini depan Persebaya diharapkan dapat menambah opsi serangan dan memperkuat daya gedor tim. Silva dikenal dengan kemampuan finishing yang tajam dan positioning yang baik. Koko Ari defender 24 tahun harga pasaran 3,91 miliar rupiah. Koko Ari, bek berusia 24 tahun, merupakan salah satu talenta muda yang potensial. Dengan kemampuan bertahannya yang solid, Koko Ari diharapkan dapat memperkuat lini belakang Persebaya dan memberikan perlindungan bagi kiper. Dengan total pengeluaran mencapai 25,64 miliar rupiah, Persebaya Surabaya menunjukkan komitmennya untuk tidak mengulangi kesalahan musim lalu dan benar-benar bertekad meraih juara di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Investasi besar-besaran ini tidak hanya menunjukkan ambisi klub, tetapi juga harapan para pendukung untuk melihat tim kesayangan mereka kembali berjaya. Selain ke-6 pemain tersebut, masih ada rumor yang menyebutkan bahwa Rizky Ridho juga akan kembali ke Persebaya. Jika kabar ini benar, maka kekuatan Persebaya akan semakin bertambah solid, terutama di sektor pertahanan. Langkah besar yang diambil oleh Persebaya ini tentu saja disambut baik oleh para pendukung setianya, bonek. Mereka berharap dengan skuad yang lebih kuat dan berpengalaman, Persebaya dapat bersaing di papan atas klasemen dan meraih gelar juara yang telah lama dinanti. Peningkatan kualitas skuad juga diharapkan dapat memperbaiki performa tim yang musim lalu tampil kurang memuaskan. Dengan adanya pemain-pemain baru yang berkualitas, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam permainan dan strategi tim. Langkah Persebaya ini juga menunjukkan bahwa klub tidak ragu untuk mengeluarkan dana besar demi mendapatkan pemain berkualitas. Ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tim memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Selain itu, transfer pemain ini juga menunjukkan bahwa Liga 1 Indonesia semakin menarik perhatian pemain-pemain berkualitas, baik lokal maupun internasional. Ini adalah pertanda positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia, di mana klub-klub semakin berani berinvestasi untuk meningkatkan kualitas tim mereka. Namun, tantangan besar tentu saja menanti Persebaya. Dengan skuad yang mentereng, ekspektasi para pendukung akan semakin tinggi. Manajemen dan tim pelatih harus mampu memaksimalkan potensi para pemain baru ini dan menyusun strategi yang efektif untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tidak hanya itu, pemain-pemain baru ini juga harus cepat beradaptasi dengan lingkungan dan gaya permainan di Liga 1 Indonesia. Mereka harus mampu menunjukkan performa terbaiknya sejak awal musim untuk memenuhi ekspektasi dan membawa tim menuju kesuksesan. Secara keseluruhan, langkah Persebaya Surabaya dalam bursa transfer kali ini menunjukkan ambisi besar klub untuk meraih gelar juara. Dengan alokasi dana yang fantastis, klub ini berusaha membangun skuad yang kuat dan kompetitif. Harapan besar tentu saja ada di pundak para pemain baru untuk memberikan kontribusi maksimal dan membawa Persebaya kembali ke puncak kejayaan.
Para pendukung Persebaya, bonek, tentunya sangat menantikan debut para pemain baru ini dan berharap musim depan akan menjadi musim yang penuh dengan kesuksesan dan kemenangan. Dengan dukungan penuh dari para pendukung setia dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Persebaya Surabaya akan meraih gelar juara Liga 1 Indonesia 2024-2025.